Halo kawan-kawan, sekarang berjumpa lagi dengan saya Bule Bayang. Kali ini kita sedang berada di rumah seseorang yang ini ya. Beliau ini adalah sosok seseorang yang bisa kita jadikan inspirasi, motivasi juga. Banyak karya-karya beliau yang sudah dikenal orang dan ada juga yang sudah go internasional. Nah, siapa beliau? Nanti kita akan coba bincang-bincang seperti apa pengalamannya, seperti apa hidupnya. Nah, sekarang saya sudah berada di rumahnya. Yuk kawan-kawan, kita coba masuk. Kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan Om Yong Ricardo. Yuk, let's go. Nah, ini nih Master of Ceremony Yong Ricardo Paten, Open Class Privat Public Speaking. Oh, ternyata beliau ini juga ngajar public speaking ya. Assalamualaikum. Om. Hai, Riki, apa kabar? Assalamualaikum Om. Waduh, kita ketemu sama seorang yang paten ya. Selamat pagi Ki, Jumat Barokah hari ini ya. Amin amin Om. Oke Om, boleh masuk nih Om. Silakan Ki. Ki. Ini nanti akan kita kenalkan, ini nanti yang akan kita bincang-bincang sama Om nih. Seperti apa? Dan kabarnya ada yang udah go internasional. Jadi kita akan coba bincang-bincang. Ayo. Om, Om ini semakin aja nih. Harus semangat. Semakin muda nih ya Om. Semangat dan yakin. Oke, silakan Ki. Ya. Ini tempat apa nih Om? Yang mana? Ini studio pelatihan sekolah MC dan juga sekolah public speaking. Wah, banyak nih peralatan-peralatannya udah keren-keren semuanya. Wow. Ini bisa jadi contoh, memang nih Om, ini contoh nih dari saya mengenal waktu dulu dia udah bergerak di entertain Kota Padang nih Om ya. Benar. Tapi kabarnya udah ada go internasional nih. Insyaallah. Ya. Nanti kita cerita ya Om ya. Siap. Oke kawan-kawan. Nah, sekarang kita udah ketemu nih sama seseorang yang menginspirasi, memotivasi. Siapa beliau? Nanti kita akan coba ulik-ulik nih. Kita coba bongkar semuanya. Apa rahasianya? Bagaimana bisa go internasional? Karena ada sesuatu yang sangat bisa memotivasi nih Om. Nih Om, kita mengalir ya Om ya. Om, udah lama kita nggak ketemu ya Om ya. Ya, pasti. Kita kenalnya tahun berapa waktu itu Om? Kurang lebih 2008 kalau nggak salah ya. 2008 masih ngomong ya. 12 tahun yang lalu ya. Tidak terasa. Masih becek-becek ya gitu. Tapi waktu itu Om udah bergerak di entertain ya Om ya. Udah ngajar MC, ya, model, itu Om ya. Desainer juga. Desainer waktu itu juga ya Om ya. Nah kawan-kawan, kali ini kita akan coba bongkar-bongkar, kita akan coba ulek-ulek nih Om nih. Om ini perlu diulek-ulek nih kayaknya. Karena banyak sisi-sisi yang positif yang bisa kita lihat nih. Yang dia pakai ini wah nih, ada yang bisa kita pergunjingkan lah ya. Jadi agak sedikit ada ini ya. Nada itu nada irama mungkin ya. Nah Om, kita datang ke sini Om. Ya. Ini tujuannya untuk bikin channel YouTube Bule Bayang nih Om. Ya, Bubay ya. Bubay ya, orang Bayang ya Om ya. Kita akan kenalkan orang Bayang, orang banyak nih Om. Jadi channel YouTube begini tentangnya motivasi dan inspirasi Om. Jadi setiap narasumber yang kita datangi atau tempat yang kita datangi itu bisa memberikan motivasi atau inspirasi buat orang lain. Nah, kita akan coba mengalir aja ya Om ya. Kita mulai dari ini Om. Sekarang Om kan bergerak di desainer nih. Ya, desain juga, public speaking juga, MC juga. 7 talenta yang berjalan saat ini. Saat ini Om. Iya, mengalir. Itu 7 talenta mengalir. Awal mulanya dari mana nih Om? Apa yang dimulai dulu? Iya. Baik, terima kasih. Hari ini saya kedatangan seorang YouTuber kreatif, Bubay. Orang Bayang loh ini sama-sama ya. Mudah-mudahan menginspirasi sekali dan saya merasa terapresiasi dengan kehadiran anak muda kreatif ini. Saya tersanjung juga
karena ada yang memperhatikan saya. Oke, tepuk tangan dong. Baik, sedikit bercerita, saya memulai tahun 89 Ki. Di 89 sudah kurang lebih 32 Masih tahun. nyak-nyak Ki Om. Iya, belum. 87 lah ya. aja. Habis itu berawal dari acara kampus, kemudian menjadi seorang model waktu itu dengan semangat walaupun tingginya nggak cukup, tapi semangatnya melebihi tingginya. Tapi hari ini masih tetap modal kan? Iya, masih Iya. bakatnya. Nah, jadi gitu Ki, 89 habis saya setekuni modeling bertahun-tahun. Setelah modeling saya beranjak ke MC, profesional MC. Waktu itu ada bimbingan Unijan, seorang maha guru saya. Siapa tadi Om? Unijan itu pakar kepribadian di saat itu gitu loh. Orang Padang, Padang, Unijan. ya? Iya, Unijan itu orang Padang. Sekarang beliau sudah uzur mungkin ya. Tapi masih ada ya? Enggak, masih ada, ya? cuman sekarang sudah istirahat bersama anak-anaknya. Jadi beliaulah yang memberi nama Yong Ricardo itu. Sesungguhnya nama saya John Henry loh. Jadi menurut beliau namanya kurang populer gitu ya. Panggilan saya Yong ditambah dengan Ricardo lebih menjual. Karena entertain itu butuh yang unik loh Ki. Iya, berarti kalau Ki ngasihkan Bubay itu Keren banget, itu sesuatu yang, karena ya jujur ya Bubay itu adalah sebuah ikonik yang tidak mudah didapatkan orang loh. Karena untuk menjadi terkenal, untuk menjadi dikenal itu butuh sesuatu yang berbeda. Iya. Jadi semua orang sah-sah aja mau bilang apa, tapi membuat sesuatu yang kayak saya kan paten gitu loh kan. Nah, jadi kita nama yang tadi, yang Bubay tadi mesti komit dan mesti dipertanggungjawabkan gitu loh. Oke, siap. Bubay itu filosofinya apa gitu loh. Iya. Nah, jadi nggak asal bikin nama, mudah-mudahan menjadi sebuah rezeki. Nah, oke, kembali ke tadi. Jadi setelah modeling tadi saya ke MC. Jadi bimbingan Unijan tadi yang membuat saya sering membuka acara bersama Unijan. Karena itu umur berapa Om itu? Waktu itu masih kuliahan sekitar 20-an, 20 inilah, 89 dan 22. Udah married Om? Belum, saya baru 31. Masih Iya. boy-boynya Iya, masih berondong-berondongnya. Nah, tempat pesona ya. jadi dari itu Ki, dari MC tadi sering bawa acara bantu Unijan berproses menjadi MC ya, jadi MC dari MC terima kasih ke MC nasi bungkus 50.000. Proyek thank you ya. Ya, berawal dari proyek thank you. Makanya jangan tapi waktu itu Ki, dari proyek thank you tadi saya ngambil kesempatannya loh Ki. Kalau uangnya dulu pekerjaannya nggak selesai. Tapi kalau kesempatannya dulu yang kita ambil akan menjadi sebuah pekerjaan, akan menjadi sebuah profesi. Karena kesempatan itulah yang harus kita tangkap gitu loh. Karena orang yang berhasil adalah orang yang pertama kali menangkap kesempatan dan dia pemenangnya. Itulah yang harus ditanamkan oleh anak muda sekarang ini. Dan kesempatan itu tidak datang banyak kali loh. ya. 2 kali loh. Jarang orang punya kesempatan. Iya, dan kita harus menjadi pemenangnya. Ketika ada peluang, ada kesempatan itu harus diambil berarti ya. Apapun alasannya jangan ditunda. Seperti itu. Karena itu yang sering terjadi, orang banyak berdrama dalam dirinya yang begini, kemudian orang yang kedua banyak dramanya, yang kedua orang sering memaafkan dirinya sendiri. Maksudnya mencari alasan-alasan untuk membenarkan sehingga dia di posisi benar, padahal idealnya mereka tuh di pihak yang salah, yang kalah sebenarnya. Kan dia membela dirinya, oh beginilah, yang beginilah. Selalu membenarkan diri, padahal dia di pihak yang salah, yang kalah sebenarnya. Seperti itu. Jadi Om, waktu umur 22 Om udah MC, terus kemudian ke sini ke modeling. Jadi gini Ki, setelah proses Yong Ricardo itu mantap Ki. Jadi pas jadi modelingnya udah mantap, hampir setiap kesempatan kita. Pokoknya the best model lah saat itu ya, di tahun itu. Jadi setelah itu beralih ke MC, menjadi profesional MC sampai honornya 5 jutaan Ki, alhamdulillah waktu itu. Jadi setelah MC beralih ke desainer. Nah, seperti itu. Mengalir Ki. Mengalir semuanya ya Om ya. Tapi bahkan sampai hari ini Om udah masih menekuni semuanya itu ya Om. Semuanya berjalan mengalir. Keren juga berarti Om ya Om ya. Berapa tahun Om berjuang dan sekarang masih bertahan. Karena gini Om, tidak banyak orang yang bisa bertahan di langkah awal. Kadang dia mulai dari sisi ini, ujungnya nanti berubah lagi. Itu banyak terjadi ya. Benar-benar. Tapi Om konsisten ya, sampai hari ini dan terus mengembangkan. Nah, di waktu umur 22 tahun, tentu Om tahu nih, anak muda, kadang gejolaknya, kadang pikirannya, kadang maunya itu nggak semua anak muda punya rencana masa depan.
nggak semua anak muda mau atau mampu mengendalikan perkembangan zaman. Tidak semua anak muda, karena banyak anak muda nih yang gagal, tapi banyak juga yang berhasil. Nah, tentu Om itu waktu itu udah tahu nih, udah tahu arah hidup, atau Om dapat hidayah atau gimana kok bisa langsung ke situ? Ya, pertanyaan Ki luar biasa nih, YouTuber cerdas nih ya. Pertanyaan luar biasa, maksudnya begini. Sukses itu Ki ada dua Ki. Pertama keadaan, kemudian kesempatan. Kalau Om di posisi keadaan, jadi keadaan waktu itu Om adalah sosok mandiri yang kuliah di saat itu dengan biaya sendiri, karena orang tua sudah umur 6 tahun sudah ditinggalkan orang tua, dan ibu juga seorang ibu rumah tangga, tapi sosok yang anak yatim Om. Benar. Sekarang yatim piatu malah. Jadi ketika itu anak yatim. Jadi Young Ricardo itu sosok yang soft gitu, cuman kegigihannya, semangatnya luar biasa, gigih banget. Jadi tidak ada yang membuatnya menjadi penghalang, dan itu berproses gitu loh, berproses. Jadi termasuk yang sukses karena keadaan maksudnya ya keadaan yang membuat kita bersemangat untuk menjadi seperti orang gitu. Kayak kuliah misalnya, kalau untuk tampilan oke, kita bisa sama, tapi kalau untuk kesempatan, orang berkesempatan menjadi anak pejabat loh, orang berkesempatan menjadi, kebetulan orang tuanya sedang dalam kondisi ekonominya sehat gitulah. Itu yang kadang-kadang kita lihat setiap hari. Nah, mindsetnya berubah, berpikir kenapa saya harus bisa, kapan saya harus bisa seperti itu. Jadi kuncinya Ki, kalau menurut pengalaman proses selama ini, mindset itu luar biasa. Dari dulu memang, sekarang istilah mindset, kalau dulu bagaimana cara menyikapi hidup gitu loh. Kalau sekarang bahasa kerennya kan mindset ya. Cara bagaimana kita mengubah yang kolonial menjadi milenial gitu loh. Kalau saya kan berada di dua posisi nih, zaman kolonialnya juga dengan umur kepala 5. Sekarang bersaing dengan Ricky yang di posisi milenial, era digital. Tapi insya Allah seperti Ki bilang tadi, kita masih bertahan. Itu kuncinya Ki, kalau boleh jujur, proses ya. Jadi setiap pelaku kreatif, setiap entrepreneur muda, setiap pengusaha, kalau mampu dan mau ikuti proses, itu luar biasa loh. Apapun kejadiannya, apapun keadaannya akan teratasi. Karena proses tadi. Berarti kalau dikaji seperti ini ya, itu proses itu udah dibilang kalau dalam rukun udah wajib berarti ya. Kita harus mewajibkan untuk masuk itu ya. Harus. Jangan bilang tadi ya. Nah Om, gini Om, dia waktu umur 22 tadi Om masuk itu ada prosesnya, dan Om mengalir juga kan. Tentu kan di zaman itu Om masih remaja. Nah, banyak godaan nih Om. Iya benar. Kadang kalau kita cowok kan ceweknya kan, terus mabuk pasti ada zaman itu, pasti ada kan, dan dunia yang negatif lah. Dan Om hidup di Kota Padang, udah di Kota Padang waktu itu. Iya, udah. Dan itu tuh Kota Padang udah mulai beranjak ke kota ya, udah mulai perkembangan waktu itu zaman itu ya. Tentu kehidupannya dan keadaannya Om pasti udah menemukan hal-hal yang negatif. Betul. Om pasti melihat keadaan itu. Betul. Apa yang Om rasakan waktu itu? Gimana pandangan Om terhadap itu? Atau Om sadarkah nanti saya akan terjerumus, nanti saya tidak? Pasti ada orang yang sadar dan ada orang yang tidak sadar. Betul. Gimana yang Om merasakan itu? Iya, luar biasa. Kita boleh jujur ya Pia, saya bukan tipe orang munafik. Di saat dunia tertentu, dunia yang apapun zamannya, ketika saya itu ada presiden musik room, juga sudah dunia kehidupan malam, show di malam hari segala macam, itu saya pribadi menjalaninya karena itu memang profesi kita. Jadi cara memfilternya kembali ke diri kita sendiri. Itu kita menyaksikan kita mengikuti kita melihat Nah, filternya di mana? Ya tadi keimanan kita tadi. Kira-kira ini sampai di mana kita harus mengikutinya? Apa saja yang harus kita ikuti? Karena jujur aja sampai hari ini saya jangankan narkoba, bentuknya aja saya nggak tahu seperti apa. Insya Allah sampai hari ini ya. Cuman mungkin melihat di televisi seperti apa bentuknya, tapi melihat realnya sampai hari ini saya nggak pernah. Tapi tentu ada teman-teman Om waktu itu yang terlibat atau ugal-ugalan atau yang suka kelahi atau apa, tentu ada. Nah, waktu itu tentu Om udah bisa ngambil keputusan. Ini saya harus ikut ke sini, ini saya harus menghentikan ini saya harus menjaga diri terhadap ini. Tentu Om udah ada situ ya. Udah ada berarti pemikiran. Ada. Maksudnya gini, kalau dengan melihat keadaan itu yang saya sikapi waktu itu, saya ambil posisi
saya harus menghindar dari situ, menarik diri gitu loh. Jadi tidak menjudge orang itu salah, itu benar, enggak. Saya bukan seperti itu, tapi sayanya aja yang menarik diri. Oh, ini berarti enggak cocok, enggak benar, biarkan aja seperti, bukan biarkan gitu. Kita mungkin yang orang itu saat itu dia menikmati kehidupannya seperti itu. Jadi kita real aja. Enggak boleh menilai orang ini salah, kita benar, enggak. Saya bukan seperti itu. Jadi kita melihat, kita mencoba fair gitu ya, bahwa menjalani kehidupan tuh hak masing-masing orang gitu loh sepertinya, kalau boleh jujur. Nanti orang tuh kan tahu sendiri ya. Iya. Kita nggak usah ikut campur, tapi kita boleh ngasih tahu loh. Mengarahkan boleh, Iya. memberi nasihat atau memberikan tips itu boleh. Tapi menilai, menjustis itu salah, itu benar, itu bukan, saya rasa bukan bukan hak saya untuk menilai orang itu salah dan benarnya gitu loh. Oke, kita lanjut Om. Ya, Nah, hari ini umur Om berapa nih Om? 54. 54. Iya. Tapi kayak seumuran kita nih Om. Amin. Kesian lah. Ini meski jadi contoh nih kawan-kawan. Iya. Nih, 54 udah kayak kakek sebenarnya ya. Udah umuran ya. Tapi udah masih kayak bisa diajak teman nih ya. Iya. Masih kayak teman-teman juga nih ya. Amin. Jadi kawan-kawan, perjalanan Om ini tadi kita dengar sedikit cerita masa kecil dan proses beliau untuk bisa dapat nama juga. Om Betul. Yong Ricardo Paten ini bukan nama asli, tapi dipakai untuk nama keren atau nama panggungnya. Iya benar, nama panggung. Dan proses itu beliau melewatkan dan tidak Instan. instan. Jadi ini patut dicontoh nih kawan-kawan. Nah, kita lanjut cerita yang ke depannya. Jadi sampai hari ini Om ini ngapain aja? Terus apa aja yang udah dibikin sih? Apa aja sih yang patut dicontoh nih? Iya. Nih Om, apa aja sih Om yang ada sekarang nih Om? Sebenarnya pertanyaannya mantap sekali, dari pertanyaan ke pertanyaan sangat menginspirasi. Sebenarnya gini, apa yang sekarang saya lakukan ini mengalir begitu saja. Karena jujur ya, perubahan demi perubahan, talenta demi talenta yang saya miliki, alhamdulillah hari ini di samping modeling, MC masih jalan, kemudian kelas public speaking sedang berlangsung, kelas MC, makeup juga masih berjalan, sewa baju masih berjalan, merancang masih berjalan, dan motivator alhamdulillah masih terus, next job dan job berikutnya. Seperti kadang orang bertanya loh, kok bisa sih 7 talenta bisa berjalan gitu ya? Iya, itu luar biasa Talenta dong. itu luar biasa gitu ya. Jadi gampang sebenarnya gini, ribet kan? Tidak jawabannya. Kenapa tidak? Gini, jadi semuanya ini berawal dari, jujur ya, ini bukan bahasa lip service. Jujur aja, 7 talenta tadi, saya selalu menyerahkan semuanya kepada Allah. Jadi biar Allah yang ngatur jadwal kita. Pertama, biar Allah yang ngatur rezeki kita. Ya, yang ketiga, kita ikhtiar dan selalu berusaha dan berdoa. Itu kuncinya sepertinya. Kadang orang bingung, kok bisa sih? Enggak repot, enggak ini kita aja satu. Enggak, jawabannya enggak loh. Jawabannya enggak. Jadi di tahajud kita serahkan diri sama Allah, minta sama Allah bahwa aturlah rezekiku yang sesuai yang rencanakan. Jujur ya Ki ya, karena rencana Allah itu jauh lebih baik dari rencana kita. Itu terbukti dan sering terbukti dalam kehidupan saya. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi ribet kan? Enggak. Repot kan? Enggak. Tapi ada kendala? Ada trouble? Ada. Seperti bilang tadi, guru terbaik saya adalah salah. Oh, berarti kegagalan. Ya, salah itu guru terbaik banget. luar biasa. Dan kunci terbaik saya semangat dan yakin Allah bersama kita. Itu aja simpel kan? Om, ini Ya. Om. Ini tentang Gi juga sedikit Om ya. Baik, Kita iya. Om, kita curhat nih ya kawan-kawan. Boleh dong. Om, ini kan kadang semua orang itu tidak segampang yang Om bilang tadi ya. Betul. Kita harus percayakan kepada Allah, kita harus berdoa, berusaha, Iya. semangat. Mungkin ada orang yang mampu dan ada juga orang yang tidak mampu. Iya. Nah, salah satu Ki sendiri nih gini Om. Iya. Untuk posisi mengarahkan diri kepada hal yang positif itu Ki udah lama juga kenal. Ki udah tahu kita harus hidup seperti apa. Iya. Tapi kadang Ki kalahnya di gini, di pengaruh lain. Ketika keinginan kita, usaha kita itu tidak tercapai semaksimal yang kita inginkan. Iya, benar. Timbul rasa putus asa. Betul. Timbul rasa kecewa, bahkan juga timbul rasa kecewa kepada Tuhan kita kan. Tuhan, saya sudah berusaha, Tuhan saya sudah
sudah menghentikan apa yang kau larang, sudah melaksanakan apa yang kau perintahkan, tapi kenapa sih saya belum dikasih kesempatan untuk menang? Kenapa masih gagal? Dan itu manusiawi. Kita tidak bisa memaksakan diri, kita harus sabar. Kadang kita enggak manusia sempurna ya. Untuk sabar itu butuh latihan juga ternyata. Dan kita pernah dan masih sering mungkin ya Om ya. Orang bilang ketika kita drop, ketika kita gagal, ketika kita galau, kita ngadap ke Tuhan. Tapi malah kebalik banyak orang. Ketika kita kacau, drop, kita malah lari dari Tuhan. Ketika kacau, galau, ibadah sering tinggal. Bahkan tak kita laksanakan. Jujur nih, ini depan kamera kita nggak munafik juga. Tapi ketika semangat, ketika bisnis berjalan dengan baik, karya ki bagus, itu semangatnya ki menggebu-gebu loh. Bahkan baca Al-Quran pun bisa berjam-jam seriusnya. Bagaimana memposisikan diri untuk memindahkan itu Om? Seharusnya kan ketika kita galau kita memperdalam sebenarnya. Nah bahkan bagi kita terbalik. Gimana tipnya sih Om? Baik, pengalaman itu luar biasa ya. Apa yang pertanyaan tadi kita ambil inti sarinya. Bahwasannya ketika galau, ini pengalaman ya, sama pengalaman yang kita sampaikan, ini juga pengalaman yang Om jawabkan bahwa ketika kita galau, ketika kita ada masalah, virus sakit hati, virus kecewa, virus kegagalan, virus maupe gitu ya. Jadi itu memang lumrah seperti Ki bilang tadi. Tapi jawabannya apa? Jawabannya tetap satu. Ambil air wudu, cari sajadah, curhat. Ambil air wudu, cari sajadah, curhat. Berarti kita harus praktekkan itu langsung. Eksekusinya langsung. Walaupun ada malas, paksakan berarti. Komit. Kan kembali ke komitmen Ki. Karena apapun kita komit itu apa sih Om? Komit itu keyakinan dari diri kita sendiri bahwa jalan satu-satunya ya Allah gitu loh. Kemudian jawaban kita tadi, kok kenapa bisa kita lari? Kenapa kita tidak terima? Kadang-kadang ya sabar, kembali ke sabar. Sabar itu gampang mengucapkan satu kata loh, sabar. Kita gampang mengucapkan sama orang, tapi begitu kejadian sama kita nggak bisa loh, nggak terjawab. Jadi gimana Om? Jadi kuncinya begini. Sabar itu butuh waktu loh Ki. Dan memang tidak ada batasnya. Memang tidak ada batasnya gitu loh. Butuh latihan berarti. Butuh waktu karena gini loh Ki. Sabar yang kita punya, Allah akan menjawabnya 5 menit lagi. Ketika kita sabar kita itu diisi dengan maupe, mengeluh, Allah ambil lagi loh yang mau dikasihnya itu. Berarti butuh durasi berarti ya? Iya. Jadi sebenarnya semakin Iki tidak maksudnya dekat, sebenarnya yang mau Iki harapkan itu sudah dekat dikasih Allah. Cuman kedekatan yang jarak ini Iki tambah dengan mengeluh, kemudian maupe, kemudian menyalahkan Allah ambil lagi, kasih jarak lagi. Nah, cari lagi, lama lagi sabarnya. Tapi ketika itu benar-benar menyerah, kan ada satu kata, kita meminta ridho Allah. Kalau Allah ridho, ketemu jawabannya. Kenapa bisa Om yang sampai sama dengan kasus tahun ini pandemi. Ketika pindah dari Alay ke sini, sudah 10 tahun loh di Alay itu. Tapi Allah uji dengan keadaan itu, daripada kita menambah beban berat, pulang ke rumah berproses 3 bulan di masjid loh, jadi garin loh, 3 bulan loh, yang Ricardo 3 bulan kemudian jadi garin berproses. Allah tunjukkan jalan satu demi satu. Allah mudahkan jalannya satu demi satu. Allah mudahkan urusannya satu demi satu. Allah pertemukan dengan orang-orang yang membantu kita. Luar biasa berarti, loh. Allah kasih kita teguran dulu berarti ya. Benar. Di Alay itu dihancurkan dulu harapan kita berarti ya. Diuji. Karena kan orang yang diuji itu kan orang yang beriman gitu. Ya kan, karena Allah mengasihinya lebih akan kalau uji orang yang beriman. Dan kemudian kalau kita diuji lulus kan kita naik kelas. Allah sudah sediakan kelasnya. Ternyata jujur aja di sini jauh lebih nyaman dari Alay. Kok jauh Om? Ya iyalah, dekat dari rumah, dekat dari keluarga, dekat dengan anak, dekat dari masjid loh. 4 keberkahan dikasih Allah loh. Saya nungguin 8 bulan loh, Ki. Bukan 8 hari, bukan 8 jam. Jadi ini studio berarti iya. Apa kantor Om berarti ya? Kantor ini kantor. Jadi di sini sedang diurus LKP paten di sini. Jadi di sini akan ada kampus. Ya. Jadi inspirasinya dari Bapak Herman Nawas nih. Terinspirasi Herman Nawas itu dulu. Bapak Herman Nawas itu dulu mendirikan UPI itu bukan seperti sekarang ini. Dulu Amik tidak satupun perbankan yang mau meminjamkan uangnya untuk seorang Herman Nawas. Tapi beliau yakin ada satu perbankan yang mau memberikan. Ternyata hari ini kita lihat UPI seperti apa. Jadi terinspirasi dari itu.
terinspirasi dari sosok Herman Nawas. Saya kasih nama Kampus Paten untuk mengangkat nama branding. Berarti lebih ke sini sama Lebih ke soft skill, jadi keahlian. Ya, kampus keahlian namanya. Kenapa begitu? Saya selalu diberikan Allah hidayah untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda, karena itu tidak gampang. Allah yang memberikan, bukan orang lain. Allah yang memberikan. Jadi di sini ada 12 keahlian yang bisa didapatkan bersama di kampus ini, di kampus Paten. Apa aja tuh? Pertama MC, kemudian juga di samping MC, kemudian belajar tata busana, belajar makeup, belajar public speaking, dan juga makeup juga ya? Iya, Om juga yang benar. Dulu di zaman jaya keren saya juga nih Om ya. Dulu waktu zamannya 70 orang loh kita make up, sebelum ada mua-mua sekarang ini. Saya di posisinya sempat up brand juga gitu loh. Jadi memang ini memang matang gitu loh, matang dalam talenta. Jadi nama Paten itu memang Paten. Ya, pantas dan keren gitu loh. Nah, seperti itu gitu. Mudah-mudahan cocok ya. Berarti ini planningnya ini sangat besar berarti planningnya. Jauh ke depan Ki. Jauh. Itu yang seperti pertanyaan Ki dulu. Ini mungkin sebuah pencapaian, ke depannya akan seperti apa? Karena jujur ya, saya punya anak juga. Mudah-mudahan inilah nanti yang akan ditinggalkan untuk next ya. Kita nggak tahu kita kapan perginya. Jujur, nah, kita nggak tahu entah hari ini, entah setelah ini, kita nggak tahu. Jadi sebagai orang tua yang cerdas, saya harus mempersiapkan masa depan untuk anak saya. Karena gini loh Ki, orang tua yang cerdas, yang sukses, lihat pendidikan anaknya. Kalau anaknya berhasil, berarti dia berhasil dalam mendidik anak. Bukan hartanya loh Ki. Kalau saya seperti itu menilainya. Jadi investasi pendidikan untuk anak, kemudian apa yang bisa kita tinggalkan untuk anak kita, anak yang bermasa depan, seperti itu. Keren nih. Oke, jadi itu kira-kira. Om, ini bincang-bincang ini kita nggak bakalan habis kayaknya. Saya ini seru nih. Terus, banyak yang digulik-gulik lagi nih ceritanya nih. Om, ini nih sedikit menyinggung nih Om. Ya. Om aslinya pesisir selatan nih. Pesisir selatan. Dan kalau kelihat cara berpikir Om udah jauh lebih apa ya, lebih luas nih, memikirkan orang lain nih. Iya betul, berbagi. Ada ke situ lari ya kan? Karena Om memikirkan kampus, pendidikan untuk semua talent lah ya, semua kreativitas lah. Pokoknya keahlian manusia itu bisa digarap di sini, bisa digali di sini. Berarti Om membangkitkan SDM, sumber daya manusia. Satu Om, pesisir selatan, ada mimpi nggak? Pesel satu. Oh, pasti dong, pasti proses ya. Ada ya? Ada. Amin. Tidak munafik, ada pasti, cuman proses. Ya, mudah-mudahan kita temukan nanti. Ya, itu walaupun hari ini kita nggak tahu. Mana tahu Tuhan ngasih kesempatan lebih cepat. Mana tahu Tuhan memberikan langsung berubah kan? Ya, benar juga. Karena itu rahasia Tuhan. Yang penting ada mimpi ya Om ya. Siap. Keren juga nih kalau Om nih pesel satu. Bakal seperti apa kali ya? Iya, boleh bayang akan jadi masuk juga nih timnya juga. Amin ya. Teamwork ya. Jadi Om, harapan Om nih Om, ini kita temukan ya Om ya, dari anak-anak muda sekarang, banyak adik-adik juga teman-teman yang juga seumuran sama Ki juga masih banyak yang belum menemukan jati diri lah ya. Betul Ki. Untuk menemukan jati diri itu kan tidak gampang Om. Ya, proses. Butuh proses. Dan kadang orang tidak sampai umur udah besar belum menemukan jati diri. Kasihan kita Om ya. Umur tidak menunjukkan kedewasaan ya, benar. Banyak ditemukan Om teman-teman yang udah dewasa juga kadang pemikirannya terlalu pendek. Hanya untuk hari ini. Dan ada tips nggak Om? Ada rahasianya nggak Om? Gimana supaya kita bisa menemukan atau membangunkan mereka yang sedang terlupa itu? Bagaimana sih Om? Kadang kita udah coba nih ya, kita belajar juga untuk membantu orang lain. Benar, berbagi. Tapi kita nggak nemukan Om, nggak bisa merubah mereka. Kadang kita sedih pada diri sendiri. Kenapa sih saya udah berusaha tapi mereka juga belum bisa nyampe? Dan dilihat ada orang yang bisa, tentu ada ilmunya, ada tipsnya. Benar. Gimana sih Om? Oke, berawal dari pertanyaan kita awal tadi, kenapa bisa demikian berproses? Kalau Om intinya pertama yang akan kita bawa sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah dan anak yang saleh. Insyaallah Om sudah menemukan yang 3 itu dan sudah mendapatkannya. Tinggal memeliharanya lagi. Jadi yang 3 itu sudah menjadi fondasi bagi seorang yang Ricardo, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah dan anak yang saleh.
Anak Om kebetulan di pondok pesantren sama Udah umur berapa? SMP, Razaki Rahmat Ricardo, yaitu nanti obsesi seorang Ricardo untuk mengantarkan anaknya ke Turki kalau tidak Kairo. Insyaallah. Ya. Jadi kembali ke yang umur tadi Ki, anak-anak udah dewasa, kenapa cara berpikirnya nggak berubah? Kuncinya kembali ke mindset. Umur itu gini Ki, umur 20 sampai umur 30 itu adalah kesempatan untuk mencari pengalaman pekerjaan di tempat-tempat yang sudah besar, sudah sukses pengalamannya. Ada pengalaman di situ. 20 sampai 30 cari pengalamannya di tempat usaha yang bagus, pengalaman berteman dengan orang-orang sukses, di tempat usaha yang sukses, di tempat usaha yang udah booming atau sudah terkenal. 20 sampai 30. Berarti kesempatan menggali ya, gali diri ya. Cari dulu ilmunya. Jangan, kadang-kadang kan kelemahannya di sini. Anak-anak umur 2 tamat kuliah 24 sampai umur 30 langsung pengen menjadi owner gitu loh. Padahal jadi asistennya nggak lurus. Nggak mau berproses. Jadi dikirakannya, dikali-kalikannya, diwacanakannya menjadi owner itu gampang gitu loh. Copy paste itu gampang, copy pastenya gampang. Prosesnya mempertahankannya, mentalnya. Nah, 30 sampai 40 kita lebih fokus kepada ilmu yang kita cari di umur 20-30 tadi. Kira-kira kita kemana nih? Ke otomotif, ke fashion, ke dunia entertain mungkin. Kemana kita arahnya di umur 20 tadi? Kita temukan jati diri kita. Kemudian setelah kita temukan, kita fokuskan. 30 sampai 40 fokuskan, matangkan yang kita gali di umur 20 tadi. Setelah matang, di umur 40 sampai 50 lebih fokus lagi. Tadi kita fokus 30 sampai 40, rentang waktu umur 30 sampai 40 seperti sekarang, fokus apa kira-kira yang menjadi usaha yang cocok dengan diri kita. Kan tidak semua usaha cocok dengan kita. 20-30 kita mencari-cari, 30 lebih fokus. Mana yang lebih cocok? Kemudian 40 sampai 50 lebih fokus tentang apa yang kita dapatkan tadi di antara umur 30 sampai 40. Setelah kita menemukan berarti ya. Jadi kita udah menemukan jati diri. Sudah ditemukan di usia 40. 40 ke atas itu lebih fokus lagi apa kira-kira yang lebih matang lagi, lebih dimantapkan lagi, kira-kira apa yang menjadi ilmunya seperti itu. Oke Om. Kemudian Om masih enggak sebentar. Kemudian baru kita menemukan solusinya seperti apa. Jadi kalau di umur Om sekarang itu judulnya berbagi ilmu. Umur 50 sampai ke depan berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi yang Om bagi berarti yang Om cari di umur 20 tadi ya? Iya, pengalaman rentang waktu yang 30 tahun itu. Berarti Om udah bagikan lagi kepada orang lain ya? Siap berbagi lagi apa yang harus kita bagikan seperti itu. Jadi itulah makanya yang mahal itu pengalaman loh, jam tayangnya loh yang mahal itu. Bukan kadang-kadang umurnya seperti bilang udah 50 masih segitu-segitu aja. Umur 40 belum ada apa-apa, umur 30 belum tahu apa-apa. Nah, seperti itu karena orang sering pengen instan gitu. Kawan-kawan, teman-teman nih. Kalau Ahmad Dhani teman ya Om. Teman-teman ya. Bawaannya ya kan. Kalau Ki boleh bayang tuh kawan-kawan, itu cari jati diri juga sebenarnya Om. Iya. Nah, kita udah dengarkan gimana pengalaman Om Yong nih waktu masa remajanya, terus sampai perjuangannya hari ini, dan udah mempunyai dasar untuk bikin sebuah lembaga pendidikan. Iya, lembaga keterampilan. Lembaga keterampilan ya. Jadi mengasah keahlian manusia lah intinya. Jadi kawan-kawan yang ingin belajar juga bisa datang ke sini nih. Di posisinya di mana nih Om? Kita kenalkan ke orang. Di daerah Parakraka, namanya Perumahan Jarwal Putih Gandu. Blok D nomor 5. Apa aja yang ada di sini Om? Semuanya di kelas ini MC, public speaking, kemudian stage performance, kemudian olah vokal, dan juga kelas makeup juga bisa di sini. Iya. Desainernya, tata busana bisa di sini, desainer juga bisa di sini, sewa jas, wisuda, pengantin juga ada di sini, dan menjahit baju pengantin juga ada di sini. Wedding organizer juga kita lagi susun untuk membentuk sebuah EO yang lebih profesional lagi seperti itu. Ini ada nggak Om? Kelemahan sekarang dilihat dari bisnis ya, pengusaha pemula ya. Kebanyakan kan pengusaha atau kayak kan berdasar dari nol nih. Berdasar dari keadaan aja sebenarnya. Tidak ada basic kuliah, tidak ada basic pendidikan untuk berbisnis. Cuman alam terkampanye di guru itu aja. Iya, benar. Nah, kita temukan kelemahannya Om. Iya. Kelemahannya apa? Di manage. Iya, manajemen ya. Iya. Ketika kita sudah punya bisnis, sudah sah. Iya.
kita tahu menjalankan kita bisa, tapi memanage-nya untuk menyembang kita bingung. Iya. Dan kita lihat kalau di ini kayak Ipo Santosa, Om tahu kan? Dia tahu. Dia mempunyai kelas bisnis, sekolah bisnis, dan situ pendidikannya tentang manajemen bisnisnya. Ada tidak harapan Om atau impian Om untuk bikin itu di sini? Di Ada. Karena gini ya, seperti Ki bilang tadi, kita, maksudnya contohnya Novi Artini, sosok yang tidak mempunyai gelar apapun, dengan semangatnya dia mampu menerima upakarti dari presiden. Itu apa yang dilakukannya? Mereka memberdayakan masyarakat, jadi bisnis yang dibalut dengan sosial. Jadi ada di situ. Jadi Allah tahu. Jadi bisnis yang berbalut sosial, negara perhatikan. Buktinya negara kasih hadiah, maksudnya kasih penghargaan. Sebuah piala upakarti yang diterima oleh seorang Novi Artini tanpa bergelar ilmu pendidikan. Maksudnya tanpa gelar akademis gitu loh. Jadi jangan terhalang dengan akademisnya. Jadi yang menjadi semangatnya, semangat kita, semangat dan yakin apa yang kita perbuat itu akan menjadi sebuah niat juga loh, Ki, ada di dalamnya. Terselip niat. Niat kita apa gitu? Pure bisnis kah? Atau ada sosialnya? Karena Allah Maha tahu dengan apa yang kita perbuat gitu loh. Jadi sebelum apapun bentuknya, Ki, mohon maaf, apapun bentuknya, sekecil apapun usahanya, tolong selipkan niat kebaikan gitu loh untuk usaha itu. Libatkan Allah. Saya selalu bilang libatkan Allah. Berbagi. Iya, berbagi, libatkan karena Allah. Yang kita lakukan itu karena Allah, libatkan, dan tujuannya apa, niatnya apa gitu loh. Jadi memang kadang itu yang terlupa sama anak milenial yang sering memainkan semuanya serba cepat, ingin hasilnya cepat. Instan ya? Iya. Kan itu. sering juga kita lihat, Ki, banyak para milenial muda sekarang, entrepreneur muda yang tidak bermental pengusaha, tapi kesempatan ada uang, kebetulan ada uang, kemudian ada kesempatan dari orang tuanya mungkin, keuangannya sehat, finansialnya sehat, buka usaha, nggak menjamin loh. Iya. Banyak yang awalnya tapi konsepnya mahal loh. Iya. Praktek eksekusinya tidak. Jadi kan Ki juga merasakan, jadi membuka usaha itu tidak seindah, tidak segampang yang kita ucapkan. Uang saja tidak cukup, tempat bagus saja tidak cukup. Jadi yang cukupnya apa? Butuh mental dan proses untuk menjalani usaha itu. Karena minimal 2 tahun orang tahu baru kita buka usaha. Tahun ketiga punya langganan, tahun keempat baru punya sedikit keuntungan. Sedikit loh, Ki. Tahun keempat, jujur? Iya, tahun keempat. Jadi nggak seperti kita bayangkan, tidak buka usaha dapat laba gini. Enggak, itu teori. Iya. Coba praktek. Itu kirasakan udah hampir 11 tahun kalau sekarang itu. Karena milenial nggak mikir lampu mati, karyawan sakit, iya, itu mereka nggak mikir itu. Kita mikir itu. Iya, mikirnya kali-kali. Ya kan, 50.000 kali 30, sekitar 500. Ya toh? Kena kan? Terbukti kan? Ya, banyak itu kita temukan. Kadang kita kesal juga kadang kan, tapi mereka nggak nyampe ke situ. Kita lagi butuh-butuh, kita sebagai ini juga pemilik usaha juga harus punya mental yang kuat. Nggak bisa. Apalagi baru tahun, Ki, berapa tahun baru? 11. Udah buka merintisnya. Ya. Sudah 11 tahun. Ya, masih belum menemukan sebenarnya. Jadi butuh waktu juga. 11 tahun lumayan loh itu buat pengalamannya kan. Ya. Nah, jadi pengalaman itulah nanti yang membackupi ke depannya usahanya akan seperti apa. Mungkin lah itu. Karena pengalaman tuh nggak ada yang jual. Kemudian tidak ada dapatkan di kampus. Ya kan? Karena di kampus kan teori-teorinya aja. Seperti ini gitu loh. Oke, Om. Siap. Ini cerita kita udah panjang. Ya. Jadi teman-teman, nanti ini kita akan ambil juga nanti sore Om ya nanti. Ya, boleh. Om ini ada kegiatan kelas, kita ambil sedikit kegiatan, nanti kita tampilkan di videonya. Dan satu yang belum selesai kita diskusikan. Ya. Yang tadi kita di pembukaan kita udah bahas juga, kita dengung-dengungkan juga. Ini sangat penasaran ya Om. Ini karya anak Bayang, Bayang ya, orang Bayang, Sumatera Barat. Itu lihat kemarin postingan Om, go internasional, go Turki, Turki Om. Benar, Turki ya. Turki itu bukan negara kecil, bukan negara acak-acakan. Itu negara luar biasa itu Turki itu. Negara yang negara yang profesional ya, negara yang keren, negara yang maju. Karya Om Yong Ricardo Paten bisa dijual di sana berarti. Iya, benar. Apa itu Om? Ya, sebenarnya gini, kembali ke sebuah kesempatan tadi Ki. Jadi karena
Jadi kita sebagai entrepreneur itu butuh sosok. Maksudnya sosok gimana Om? Butuh kepercayaan. Jadi butuh integritas, nama baik, butuh sosok, butuh karisma, butuh kepercayaan. Itu terbentuk dalam proses waktu. Jadi kan kepercayaan orang kepada kita, kepercayaan orang dengan karya kita. Jadi maksudnya ada pihak yang memberikan kesempatan kepada seorang Yohan Ricardo Paten untuk berkarya, menyiapkan sebuah karya yang bisa dibawa ke go internasional, yang bisa dijual di situ ya. Ya. Kemudian tugas tanggung jawab Yohan Ricardo ya persiapkanlah karya yang sesuai dengan selera pasar Turki gitu loh. Berarti desain gitu ya? Iya, desain ya. Bentuk baju seperti yang dipakai sekarang ini nanti kira-kira selera pasar Turki seperti apa. Kemudian kita buat, kira-kira kita posting, kita buat, kita kira-kira mana yang cocok untuk pasar Turki seperti itu. Itu udah mulai atau Sedang proses. Sedang proses. Karena Berarti kita udah preparnya MOU-nya udah. Bulan Maret nanti kita mau kesananya. Itu didukung oleh Pemda. siapa? Pemda. Iya, Insya Allah. Kemarin kita ada Bia ya. Iya, Pak Insya Allah. Mayaldi ya. Iya, Itu gubernur ya. Terpilih ya gubernur ya. Gubernur terpilih. Kita selalu support karena kita dukung program Buya dengan 1000 UMKM di Sumatera Barat. Jadi kita salah satu mengambil kesempatan itu untuk berbuat seperti yang jadi menyesuaikan dengan program pemerintah seperti itu. Itu luar biasa tuh Om. Iya, Sebuah karya Om bisa diperjualbelikan di Turki. Iya, kita juga nggak nyangka loh bisa diberikan kesempatan untuk itu. Karena biasanya kita lihat basic-basic yang go internasional karya desainer itu pasti rata-rata kalau udah di luar itu nilai jualnya itu di Indonesia itu tidak masuk kualitas yang paling tinggi loh. Ya kembali ke yang tadi, jadi Allah memberikan kesempatan karena kita mau mengangkat para UMKM, melibatkan UMKM, membantu orang banyak, memberikan rezeki kepada orang banyak. Jadi Allah bukakan jalannya melalui kesempatan itu. Berarti nanti itu planningnya Om, karya Om itu hanya desainnya yang Om kirim atau langsung cetak? Langsung berarti jadi baju. kita langsung cetak Ya, di langsung Padang produk. ya? Ya, Berarti kita buka ininya, kita konveksinya. melibatkan UMKM. Ya, UMKM. Sekarang sudah terkumpul kurang lebih 100 UMKM untuk memproduksi 100 orang yang dalam komunitas UMKM. Kita sudah datang, kita sudah punya datanya. Jadi eksekusinya lagi. Seperti itu. Keren tuh Om, Ya. luar biasa teman-teman. Ini sebenarnya salah satu saya atau Bule Bayang ini untuk menggebu-gebu sekali, ingin sekali sebenarnya. Kalau untuk Om ini memang dalam sketch dalam planning ini ya. udah ada tercatat Om Ya, Yong ini gitu tercatat. ya. Tapi karena ingin dipercepat, sebenarnya belum jadwalin nih Om. Untuk Om belum jadwalnya. Ya. Masih ada beberapa orang yang tapi tertunda. Tapi karena ada itu tadi Penasaran ya. penasaran Ki, gimana sih kok bisa Pasti. sampai ini butuh expose kita butuh ambil tujuannya gini, bukan memamerkan untuk mencari apa ya, tapi inspirasi. Jadi buat kawan-kawan percayakan kepada diri kita, sesuatu yang kita ciptakan, sesuatu yang kita karyakan itu bisa kita jual di mana saja, bisa kita tampilkan di mana saja, bisa kita adu di mana saja berarti ya Om ya. Kita nggak usah Mampu merasa berkompetisi gitu ya. Ya, mampu berkompetisi, jangan berkecil hati. Kalaupun gagal, kita bangkit lagi, Ya, ulang coba lagi ya, dan ya. coba lagi. Dan Om Yohan Ricardo Paten telah membuktikan benar-benar paten nih ya. Ya. Ini patut dicontoh. Jadi buat kawan-kawan, terutama orang Sumatera Barat, kalau nanti itu udah berjalan, ini juga bakalan menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Siap. Dan spesial buat orang Bayang, Bule Bayang, ini kebanggaan kita nih orang Bayang. Om Yohan Ricardo ini adalah salah satu putra Bayang yang bisa kita banggakan. Jadi buat orang-orang Bayang, terus dukung channel saya juga, Bubay. Mudah-mudahan siapa lagi orang-orang Bayang kita Banyak lagi ya. Itu Om, Bubay ini sebenarnya dasarnya ke situ Om. Kim ingin mengekspos Bayang itu sebenarnya, bukan Padang sebenarnya yang ingin ekspos. Tapi karena itu Bayang itu berada di Sumatera Barat, tentu seluruh yang ada di Sumatera Barat akan diekspos. Tapi lebih kita fokus ke orang Bayang. Kalau bisa ya saran Om sih ada sisi Bayangnya berapa persen gitu yang harus diangkat. Ya, lebih ditonjolkan tidak hanya yang sukses saja, yang merangkak sedang sukses juga perlu Ki expose juga. Oke, kemudian siap, karena ini masukan buat Ki juga, jadi jangan hanya kisah sukses saja. Kisah orang menjadi kenapa tidak sukses juga perlu diangkat juga. Kemudian gimana kisahnya prosesnya menjadi sukses seperti itu. Kemudian juga hal-hal penghalang-penghalang membuat orang tidak sukses.
Jadi Diki juga harus ditayangkan hal-hal kegagalan-kegagalan apa yang ditemukan orang sehingga ia tidak menemukan apa yang diimpikannya. Oke siap Om. Ya, Ini masukan yang sangat. Sebelumnya kita nggak pernah mikir itu, jujur. Tapi karena ada Om menyampaikan, alhamdulillah kita menemukan satu lagi tambahan bahan ya. Suka berbagi gitu. Mudah-mudahan kedepannya Bubai terus meningkatkan karyanya ya. Menjadi YouTuber hits kalau. Om udah ada itu ini. Belum akan segera. Itu satu pencapaian lagi. Amin. Mudah-mudahan karena jujur tidak ada kata terlambat untuk belajar. Oh iya, tentu. Masih banyak yang masih bermula tapi mereka bersemangat ya Om ya. Iya, apalagi Om ini bisa juga berkarya di YouTube ya. Iya, mudah-mudahan semoga. Oke, teman-teman, kawan-kawan, ini Om ada lagi enggak yang mau yang nggak kita ingat, yang nggak diingat atau yang tambahan dari Om? Boleh, bisa dapat disimpulkan. Jadi satu kata aja dari saya, apapun yang Anda inginkan, apapun yang akan Anda mulai, bantutlah dengan 3 kata: semangat, yakin, dan ikhlas karena Allah. 3 kata: semangat, yakin, dan ikhlas karena Allah. Insya Allah Allah akan bantu. Dan juga terakhir, libatkan Allah dalam setiap kegiatan kamu. Insya Allah sukses bersamamu. Jadi kawan-kawan, itulah dari Om ini sangat luar biasa. Ini motivator ya kawan. Kita ngomong sama motivator, nggak sembarangan orang gitu ya. Jadi kawan-kawan yang nonton channel YouTube Bule Bayang, fokus dengarkan masukan dari Om ini pantas kita lakukan. Dan mudah-mudahan dari kisah Om ini bisa menjadi motivasi buat kita semuanya, bisa menjadi inspirasi dan kita bisa mencontohnya. Ada lagi Om? Siap, pas ya Om ya. Oke kawan-kawan, untuk kali ini kita bincang-bincangnya sampai di sini dulu, tapi tidak kemungkinannya kedepannya kita akan ulang lagi nih Om. Siap. Masih banyak akan kita gali lagi. Masih banyak yang belum tergali ini. Bersedia. Waktunya nggak bisa lama juga. Ada next schedule lagi. Iya. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menyaksikan channel yang inspirasi dan motivasi ini. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya bisa mengambil ilmunya dan pengalamannya dan kisah suksesnya tentunya. Go Turki loh, internasional kawan-kawan. Pencapaian terakhir. Ya, bagi yang merasakan inspirasi, mohon bantu kami di share. Dan karena di share orang lain melihat, dan itu juga salah satu amal yang kita lakukan karena memberikan ilmu kepada orang lain ya Om ya. Bermanfaat. Jadi kawan-kawan jangan lupa di subscribe, like, serta di komen. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paten. Om, terima kasih banyak Om. Lagi. Sukses Bubai ya. Amin. Izinkan cintaku berbunga di hatimu, biar terus